Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 5 Semarang, Dr. Siswanto MPD. Yang saya hormati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Dr. Randes Suharman MPD. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru panelis. Yang saya cintai dan saya banggakan, kandidat calon ketua OSIS periode tahun 2020-2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara debat tanya jawab calon kandidat ketua OSIS periode tahun 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sabita Ayu Pastika yang akan memandu pada acara pada pagi hari ini. Sebelum menuju ke inti acara, izinkanlah saya selaku pemandu acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, sambutan kepala sekolah. Acara kedua, pengambilan nomor undi oleh calon kandidat ketua OSIS. Acara ketiga, perkenalan kandidat calon ketua OSIS dan pembacaan visi misi. Acara keempat, sesi tanya jawab oleh panelis. Acara kelima, penutup. Langsung saja kita ke acara pertama, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 5 Semarang, Bapak Dr. Siswanto MPD. Waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku, para siswa-siswi SMA Negeri 5 Semarang, kalian harus tetap semangat untuk belajar meski di masa pandemi ini, dan terkait dengan mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kalian harus juga sudah mempersiapkan diri, dan ini kalian sudah mempersiapkan untuk pemilihan pengurus OSIS baru. Hal-hal yang harus diperhatikan sekarang adalah bagaimana kalian bisa mengembangkan berpikir kritis dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Seorang pemimpin harus bisa berpikir kritis, bisa mengetahui keadaan yang ada di sekitarnya, dan bisa menjadi penyelesaian masalah yang baik. Tentu saja untuk bisa berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah tidak bisa sendiri. Oleh sebab itu kalian harus menggandeng sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian dalam bentuk kerjasama atau yang dinamakan kolaborasi. Untuk bisa mencapai tujuan, tidak hanya dua hal tersebut, juga membutuhkan komunikasi. Komunikasi sangat penting agar kalian bisa menyampaikan ide-ide kreatif kalian, bisa menyampaikan visi-visi kalian, dan tentu saja bisa menyerap aspirasi dari berbagai elemen, dari berbagai karakter, dari sahabat-sahabat dan teman-teman kalian. Tentu saja tidak cukup tiga hal itu, harus didukung oleh kreativitas, inovasi. Inilah yang membedakan kalian dengan yang lain, yang membedakan satu dengan yang lain. Seseorang pemimpin harus bisa menjadikan dirinya berbeda dari yang lain, dan tentu saja kreativitas ini harus bermanfaat bagi orang banyak. Di samping itu, yang tidak kalah penting juga adalah disiplin, baik disiplin waktu, disiplin menghargai pekerjaan, disiplin untuk mencapai target. Ini juga harus kalian kuatkan. Disiplin inilah penting. Kemudian integritas, di dalamnya ada kejujuran, ada komitmen. Ini harus juga dilakukan oleh seorang calon pemimpin. Saya yakin kalian adalah calon-calon pemimpin yang luar biasa, yang hebat, yang punya karakter. SMA Negeri 5 adalah tempat untuk membangun, memperkuat karakter kalian. Ayo, ini kita jadikan momentum sebagai wadah, sebagai tolok ukur di mana kita nanti juga bisa berperan lebih besar. Saya yakin kalian bisa dan bisa.
tunjukkan bahwa kalian memang layak menjadi pemimpin. Pak Sis bisa berharap dan hanya berharap dan selalu berharap agar kalian bisa menjadi yang terbaik dan bisa memberikan hal yang membanggakan bagi SMA Negeri 5. Selamat berjuang dan tetap sukses untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Siswanto atas sambutannya. Acara kedua yaitu pengambilan nomor undi oleh kandidat calon ketua OSIS. Kepada calon kandidat OSIS bisa dibuka nomor undinya. Saya bacakan ulang. Kandidat calon ketua OSIS nomor undi 1 yaitu Ayuko Nova Khairunisa. Kandidat calon ketua OSIS nomor undi 2 yaitu Stefan Zahazel. Dan kandidat calon ketua OSIS nomor undi 3 yaitu Ahmad Faiz. Acara selanjutnya yaitu perkenalan calon kandidat ketua OSIS serta pembacaan visi misi. Bisa dimulai dari nomor undi 1. Silahkan Ayuko Nova, waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuko Nova Khairunisa sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 1. Saya mempunyai visi yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 5 Semarang yang berbudi pekerti luhur, kompeten, disiplin, dan kritis di tengah era globalisasi dan situasi yang semakin kompetitif. Dan saya mempunyai misi yaitu yang pertama, menjadikan warga SMA Negeri 5 Semarang warga yang berkarakter dan berintegritas dengan berlandaskan IMTA. Kedua, mengoptimalkan fungsi dan kinerja OSIS yang kreatif dan komprehensif dengan menjunjung tinggi profesionalisme kerja. Ketiga, menjunjung tinggi solidaritas dan toleransi bagi warga SMA Negeri 5 Semarang demi terwujudnya lingkungan sosial yang kondusif dan nyaman. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ayuko Nova, kandidat calon ketua OSIS nomor undi 1. Selanjutnya, perkenalan serta pembacaan visi misi oleh kandidat calon ketua OSIS nomor undi 2. Silahkan Stefan Zahazel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Zahazel, kandidat nomor urut 2. Saya mempunyai visi menjadikan warga SMA Negeri 5 Semarang memiliki karakter yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berintegritas tinggi, serta memiliki jiwa kritis, kreatif, dan inovatif. Dan misi saya, 1. Menjadikan OSIS sebagai organisasi yang bermutu serta berkualitas tinggi yang dapat menjadi teladan baik di sekolah maupun di luar sekolah. 2. Aktif dalam menyerap informasi serta aspirasi untuk meningkatkan kinerja OSIS. 3. Melaksanakan serta memaksimalkan program kerja OSIS yang bermutu, kreatif, serta inovatif. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Ahmad Faiz, kandidat calon ketua OSIS nomor undi 3. Waktu dan tempat kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz sebagai calon ketua OSIS kandidat nomor 3. Saya mempunyai visi menjadikan OSIS SMA Negeri 5 Semarang menjadi organisasi yang aktif, berintegritas, dan solid dengan berlandaskan keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan misi yang pertama, mengutamakan ketuhanan dalam berbagai aspek berkegiatan dan organisasi. Yang kedua, mengutamakan kerjasama dan kebersamaan dalam berbagai aspek. Dan yang terakhir, meningkatkan dan mengembangkan kualitas serta menjalankan program kerja OSIS.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab oleh Bapak Ibu guru panelis. Silahkan mungkin kepada Bapak Faisal bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami selaku pembina OSIS kepada calon ketua OSIS tahun 2020 dan 2021. Yang pertama adalah berkaitan dengan komunikasi. Sebagai leader, ketua harus menjalin komunikasi yang baik dengan anggota, dengan guru, dan dengan stakeholder, kepala sekolah dan wakil. Bagaimana cara calon ketua OSIS ini membangun komunikasi dengan semua komponen di sekolah? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Faisal bisa dijawab dari nomor undi 1. Ayu Konova, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Faisal atas pertanyaannya. Jadi bagaimana cara saya sebagai leader itu untuk menjalin komunikasi dengan komponen yang ada di SMA Negeri Semarang, baik kepala sekolah, guru, siswa maupun stakeholder yang ada di SMA Negeri Semarang. Yang tentunya saya juga membangun komunikasi itu dengan cara terus memberikan informasi dan juga terus memberikan update terbaru bagaimana keadaan di sekolah SMA Negeri Semarang ini, dan juga memberikan seperti gambaran-gambaran mengenai program kerja atau inovasi-inovasi yang ingin OSIS SMA Negeri Semarang ajukan, dan juga pastinya dengan memberikan sikap, tentunya sikap yang baik, agar jika mempunyai komunikasi yang baik dengan sikap yang baik pula kita dapat mempunyai rasa yang nyaman apabila berkomunikasi secara lebih lanjut. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya calon kandidat ketua OSIS nomor undi 2, silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara saya untuk menjalin komunikasi kepada seluruh komponen sekolah? Yang pertama, saya akan membuat suatu hubungan yang baik terhadap seluruh komponen sekolah, baik itu anggota atau guru pun dengan sekolah. Yang kedua, saya akan aktif dalam menyerap informasi serta aspirasi yang sudah sesuai dengan misi saya. Kemudian saya akan komunikasikan dengan atau mengkonsultasi dengan sekolah dan anggota-anggota saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kandidat calon ketua OSIS nomor undi 3. Waktu dan tempat kami serahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Memang dalam masa-masa pandemi ini saya sadari bahwa menjalin komunikasi dengan komponen sekolah terutama itu memang susah. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada saat ini. Yang pertama pasti hal yang harus dilakukan pasti adalah menjalin hubungan yang baik dengan komponen sekolah agar komunikasi yang dijalin itu bisa dengan baik terlaksana. Kemudian kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada saat ini, bisa dengan WhatsApp misal kita ada informasi-informasi terkini, kita bisa membuat grup WhatsApp bersama dengan komponen-komponen sekolah, perwakilan, dan kita bisa memberitahu mereka update-update apa yang memang perlu mereka ketahui agar bisa terupdate sekolah. Kemudian bila memang ada perlu rapat dan memang tidak bisa diadakan rapat langsung, terutama pada masa pandemi ini, kita bisa menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting agar nanti memang semua ini bisa terupdate dan terlaksana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Bapak Ibu guru panelis kepada Ibu Ika. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. kalau mendengar visi dan misinya baik dari Hazel, kemudian Ayuko, serta dari Faiz, itu rata-rata menyinggung mengenai karakter. Nah, kami dari Bapak Ibu guru mengamati anak-anak di SMA 5 ini ketika bertemu dengan guru, baik yang guru mengajarnya ataupun yang guru yang tidak mengajarnya kelasnya, itu seolah-olah tidak mengenal antara satu sama lain, padahal kita satu keluarga. Nah,
menurut Anda bagaimana sikap yang seharusnya ditunjukkan dan bagaimana OSIS untuk menyikapi hal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini kan sering terjadi tindakan remaja yang di luar sekolah ya, tetapi mengarah ke arah anarkis. Nah, bagaimana seharusnya anak-anak SMA Negeri 5 Semarang ini menyikapi hal tersebut supaya tidak terbawa arus negatif tersebut? Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Ika atas pertanyaannya. Gimana, sudah jelas? Bisa langsung dijawab mungkin dari nomor undi 3 dulu. Kepada Adik Faiz, silahkan. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, dalam siswa yang seolah-olah tidak mengenal guru. Memang ini saya juga sadari bahwa ini juga menjadi masalah utama yang ada di sekolah ini. Dan menurut saya memang pendidikan karakter itu sangat penting. Jadi fungsi OSIS di sini memang itu untuk mendidik karakter dengan seperti melaksanakan program-program kerja yang berfungsi untuk mendidik karakter dari SMA 5. Bisa seperti melaksanakan event yang memang berfungsi untuk mendekatkan siswa dengan guru, atau mungkin melaksanakan program harian yang memang berfungsi untuk mendidik karakter. Kemudian untuk pertanyaan 2, masalah siswa yang di luar berkegiatan di luar tapi bernilai negatif, itu bisa kita solusikan dari OSIS dengan melaksanakan event-event yang harapannya apa? Yang harapannya agar mengganti waktu anak sekolah yang ada di luar ini agar bisa berkegiatan di sekolah. Harapannya nanti waktu anak sekolah di luar sekolah itu jadi berkurang, dan harapannya agar berkegiatan negatifnya juga jadi berkurang. Terima kasih. Terima kasih, Dek Faiz. Selanjutnya dari kandidat calon ketua OSIS nomor undi 2. Silahkan, Stefan Zazel, waktu dan tempat kami serahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana mensikapi untuk siswa yang tidak seolah-olah tidak mengenal guru. Yang pertama, saya sebagai ketua akan mencontohkan bagaimana sikap yang baik agar dapat siswa lain dapat meniru saya. Saya juga akan menjalankan program kerja yang memiliki karakter kreatif serta inovatif yang dapat menjadi contoh bagi siswa-siswa lain. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mensikapi untuk siswa yang melakukan sikap anarkis, yaitu saya akan melakukan program kerja yang akan menyampingkan sikap anarkis itu menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat atau berguna. Lalu saya akan mencontohkan bagaimana sikap sebagai anggota OSIS untuk menjadi anti anarkis. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya calon kandidat ketua OSIS nomor 1, Ayu Konova, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ika atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan pertama mengenai siswa yang masih menganggap gurunya itu seperti tidak dikenal gitu ya. Jadi saya sebagai ketua OSIS di sini, tentunya yang pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan contoh dari dalam diri saya sendiri, dan juga tentunya akan mengajak lingkungan saya untuk memberikan contoh kepada warga SMA Negeri 5 Semarang. Dan selanjutnya bisa juga mengkomunikasikan dengan ekstra-ekstra terkait agar memberikan contoh gitu loh, atau memberikan ajaran untuk selalu menerapkan 3S atau senyum, salam sapa dengan guru-guru, dengan siswa, atau dengan warga SMA Negeri 5 Semarang. Dan yang tentunya diharapkan dengan komunikasi yang kami jalani ini, yang pertama mampu memberikan dampak yang baik dan menjadi solusi agar warga SMA Negeri 5 Semarang lebih mengenal guru-gurunya, dan juga lebih mengeratkan solidaritas dengan warga SMA Negeri 5 Semarang. Dan untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana cara saya menyikapi
warga SMA Negeri 5 Semarang yang bertindak anarkis di kegiatan luar sekolah. Baik, untuk solusi dari saya itu yang pertama adalah mengkomunikasikan atau mengajak guru atau OSIS SMA Negeri 5 Semarang ke warga Semala untuk bekerja sama dengan bagaimana caranya agar warga SMA Negeri 5 Semarang itu mempunyai kegiatan yang positif. Seperti yang kemarin itu adanya pengunduran jam pelajaran, itu sudah termasuk cara pencegahan, dan kedepannya bisa dengan cara pencegahan lain seperti adanya event yang akan kami buat untuk lebih memberikan kenyamanan bagi warga SMA Negeri 5 Semarang untuk tetap di rumah dan tidak bertindak anarkis. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adikku. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah diajukan warga Semala kepada calon kandidat ketua OSIS melalui Google Form. Pertanyaan pertama, inovasi apa yang akan Anda lakukan selama menjabat dan bagaimana mengimplementasikannya terhadap seluruh warga Semala? Pertanyaan ini bisa dijawab mungkin dari Dek Hazel dulu, silahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana cara saya untuk tadi Mengimplementasikan. Saya pertama akan mengajukan program kerja yang bermutu kreatif serta inovatif. Lalu saya akan melaksanakan serta memaksimalkannya bersama anggota-anggota saya sebagai ketua. Kemudian saya akan mengajak seluruh komponen sekolah untuk siap berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, langsung saja kepada calon kandidat OSIS nomor undi 1, Di Ayuko, silahkan. Baik, terima kasih warga Semala atas pertanyaannya. Jadi inovasi dan bagaimana cara pengimplementasian saya yang akan saya lakukan tentunya. Baik, inovasi dari saya sendiri tentunya OSIS itu kan, OSIS PMK SMA Negeri Semarang itu tentunya juga organisasi yang harusnya mendengarkan aspirasi atau menyalurkan aspirasi warga SMA Negeri Semarang ke sekolah atau menjembatani komunikasi antara warga sekolah dengan guru-guru atau karyawan yang ada di SMA Negeri Semarang. Yang pertama inovasi yang akan saya lakukan adalah membuat event yang diharapkan dan disukai oleh warga SMA Negeri Semarang. Bagaimana cara saya mengetahui event apa yang diharapkan oleh warga SMA Negeri Semarang? Yaitu dengan cara memberikan Google Form atau seperti kuesioner atau mengisi itu pertanyaan-pertanyaan yang mengenai atau terkait dengan event apa yang diharapkan warga SMA Negeri Semarang, yang tentunya akan kami tindak lanjuti dan kami pikirkan lagi dengan guru maupun pihak sekolah bagaimana jika kita membuat event seperti ini yang berbeda dari event-event sebelumnya. Ya, dengan seperti itu kita bisa tahu event mana yang disukai warga SMA Negeri Semarang, dan tentunya event-event baru yang membuat warga SMA Negeri Semarang lebih merasa nyaman dan juga menjadi keluarga, jadi bagian menjadi warga SMA Negeri Semarang. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dek. Selanjutnya kepada calon kandidat nomor undi 3, silahkan, Dek Faiz, silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri, masalah inovasi, dari dulu saya memiliki satu event terobosan yang menurut saya sangat bagus untuk dilaksanakan di Semala, yaitu event mencari bakat. Nah, saya pikir event mencari bakat ini prospeknya tidak hanya sampai pada lombanya saja, tapi juga bisa sampai ke sekolah juga. Harapannya apa? Harapannya agar bisa membantu sekolah untuk mencari siswa-siswa Semala yang berbakat. Nah, cara saya mengimplementasikannya adalah dengan menyeleksi warga-warga Semala yang mempunyai bakat-bakat, kemudian saya akan ambil hasil seleksi tersebut untuk saya masukkan ke dalam lombanya itu sendiri. Kemudian nanti pasti pemenangnya akan kami berikan ke sekolah untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh sekolah bagaimana ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana persiapan program kerja calon ketua OSIS di masa jabatannya, mengingat meskipun nanti sekolah dibuka, kemungkinan masih menerapkan protokol kesehatan atau masih terbatas dalam jangka waktu tertentu. Kepada calon kandidat nomor undi 1, silahkan Di Ayuko. Baik, terima kasih warga semua atas pertanyaannya. Bagaimana OSIS untuk terus melaksanakan program kerja meskipun kedepannya bakal ada situasi yang memungkinkan untuk tidak seleluasa seperti waktu-waktu kemarin, yaitu dengan cara mengkonsultasikan, yang pertama mengkomunikasikan dengan sekolah bagaimana lebih baiknya, bagaimana lebih tepatnya untuk program kerja yang kami setelah susun ini untuk direalisasikan itu lebih baik itu bagaimana, apakah tetap dengan offline atau online, itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu. Jika memang mengizinkan, sekolah mengizinkan, maka tentunya kami dari OSIS SMA Negeri 5 Semarang ini akan terus memberikan inovasi-inovasi dan juga menerapkan program kerja yang telah kami susun, tentunya dalam jangka waktu yang telah kami tentukan, agar warga SMA Negeri 5 Semarang ini mampu juga dan dapat untuk merasakan event-event yang telah kami buat nantinya. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya calon kandidat OSIS nomor undi 2, silahkan Di Hazel. Terima kasih untuk pertanyaannya, akan saya jawab. Yang pertama, saya akan menyerap aspirasi dari seluruh warga Semala, baik itu siswa maupun dari guru. Yang kedua, saya akan mendiskusikannya bersama anggota-anggota saya yang akan dimasukkan ke dalam suatu proposal. Kemudian saya memajukan proposal tersebut beserta anggota saya untuk mengkomunikasikan kepada sekolah dan meminta saran dari sekolah bagaimana yang baik yang dapat mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti keadaan yang semestinya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Di Hazel. Selanjutnya calon kandidat OSIS nomor undi 3, Di Faiz. Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Kalau solusi dari saya sendiri, kita bisa membuat 2 jenis program kerja. Yang pertama program kerja yang berorientasi di masa pandemi, dan yang kedua program kerja yang berorientasi setelah pandemi. Dan untuk program kerja mana yang akan dilaksanakan itu tergantung situasi dan kondisi. Semisal apabila situasi dan kondisi itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan program kerja yang dilaksanakan secara offline, maka bisa kita laksanakan program kerja yang dilaksanakan saat masa pandemi, atau semisal kebalikannya juga berlaku. Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari warga SMA 5. Pertanyaannya yaitu, seberapa pantaskah kamu jadi ketua OSIS? Apa kelebihan kamu dibanding calon kandidat yang lain yang meyakinkan kami untuk memilih kamu daripada calon kandidat yang lain? Silahkan dijawab dari nomor undi 1, Di Ayuko, silahkan. Baik, terima kasih warga Semala atas pertanyaannya. Kalau ditanya seberapa pantas, saya yakin saya sangat pantas sekali untuk menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 5 Semarang ini. Karena untuk menjadi ketua OSIS, bahkan berada di sini, berdiri di titik ini, perlu melewati beberapa tahapan-tahapan yang pastinya tidak main-main atau sangat diperhitungkan untuk melangkah ke depan hingga berada di titik sekarang ini. Dan tentunya saya di sini juga mempunyai kelebihan dari kandidat-kandidat lain, yaitu seperti mampu bertanggung jawab atas apa yang telah saya dapatkan, seperti tidak semudah itu untuk menunda atau menyepelekan suatu masalah. Jadi jujur saya sendiri juga mempunyai ekstrakurikuler yang cukup padat dan juga jadwal pelajaran yang tidak singkat dan juga tugas-tugas yang tidak banyak. Di kelebihan saya ini, saya insya Allah mampu mengatur waktu
dan juga mampu berprestasi di bidang akademis dan non-akademis saya. Dan juga kelebihan saya yang lainnya yaitu mampu selain mempertanggungjawabkan, mampu untuk memberikan yang terbaik insya Allah nantinya pada warga Semala saat saya menjadi ketua OSIS. Untuk kelebihan-kelebihan lainnya, saya tidak bisa menyebutkan yang lainnya karena dikira sombong atau bagaimana, tapi yang saya sadari itu dua itu. Sekian, terima kasih, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya calon kandidat OSIS nomor undi 2. Silahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, saya yakin saya sangat pantas untuk menjadi ketua, karena saya sudah diberi kesempatan untuk berada di sini setelah melewati banyak seleksi serta rintangan juga. Saya memiliki jiwa kepemimpinan yang ingin memimpin seluruh anggota serta memimpin sekolah bagaimana semestinya. Saya akan menjadi contoh serta panutan bagi seluruh warga Semala. Lalu saya akan bertanggung jawab jika ada sesuatu yang sekiranya tidak diinginkan dari seluruh warga Semala. Lalu saya akan melengkapi kekurangan-kekurangan serta memberikan hubungan yang baik terhadap sekolah serta anggota-anggota dari OSIS dan seluruh warga SMA Negeri 5 Semarang. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya kandidat calon ketua OSIS nomor undi 3. Silahkan Dek Faiz. Ya, terima kasih. Kalau ditanya pantas atau tidak, saya yakin saya sangat pantas. Mengapa? Karena dalam mencapai titik ini memang diperlukan seleksi yang cukup lama dan menurut saya juga berat. Dan untuk kelebihan saya yang pertama dibandingkan calon-calon yang lain, yang pertama adalah saya ikhlas. Karena menurut saya ikhlas menjadi salah satu poin utama dalam seseorang menjalankan sesuatu. Karena apabila kita sudah ikhlas, maka pasti semua pekerjaan yang akan dilakukan akan terasa sangat gampang dan juga akan kita laksanakan dengan 100% kemampuan kita. Kemudian kelebihan yang kedua adalah saya dulu saat SMP menjadi ketua OSIS dan saya rasa saya mempunyai pengalaman yang dibutuhkan untuk menjadi ketua OSIS saat ini juga. Terima kasih. Baik, kita semua sudah mendengarkan jawaban dari ketiga calon kandidat ketua OSIS. Semoga ini semua bisa menjadi patokan kita sebagai warga Semala untuk memilih pada pemilihan ketua OSIS yang akan dilaksanakan pada 16 November 2020. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru panelis dan terima kasih untuk adik-adikku yang sudah menyempatkan hadir dan menjawab pertanyaan dari warga Semala. Saya Sabita Ayu Pastika pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.